Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Novita Evelyn Yalmap SH, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Maluku Tenggara. Pada saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Merlin Maturbongs. Beliau adalah guru sosiologi pada SMA Negeri 4 Maluku Tenggara. Selamat pagi Bu Merlin. Selamat pagi Ibu Nur. Gimana nih kabarnya Ibu Merlin hari ini? Oh ya, puji Tuhan kabarnya baik. Oke. Ya, Ibu Merlin, hari ini kita ada dalam percakapan pra observasi sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu Merlin lakukan di dalam kelas atau dalam hal ini saya melakukan supervisi. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk saya dapat mengetahui dan bisa mengevaluasi bagaimana nanti jalannya proses pembelajaran yang Ibu Merlin lakukan di dalam kelas. Saat ini kita ada dalam percakapan pra-observasi. Ini merupakan persiapan awal di mana nantinya sebelum Ibu Merlin melakukan kegiatan pembelajaran sehingga Ibu Merlin nanti bisa lebih siap, lebih fokus, lebih percaya diri pada saat nanti Ibu Merlin melakukan kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik bersama murid. Ya, baik Ibu Merlin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Merlin capai? Ya, baik. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan problem based learning, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi proses integrasi sosial sebagai perwujudan sikap cinta tanah air, nasionalis, dan integrasi dengan baik dan benar. Baik, Ibu Merlin, berarti ada satu tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nantinya. Sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses observasi nanti? Iya, area pengembangannya ini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya ini siswa mengidentifikasi proses integrasi sosial, dan keterampilannya yaitu membuat laporan hasil diskusi kelompok. Ya, berarti ada dua area pengembangan nantinya yaitu Merlin ya, yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nantinya. Ya, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Seperti strategi apa yang nanti Ibu lakukan, kemudian model pembelajarannya, serta metode apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran nanti? Iya, baik. Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, jadi pembelajaran yang akan Ibu Merlin lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode pembelajarannya diskusi dan penugasan serta tanya jawab. Oke, baik Ibu Merlin. Oke, Ibu Merlin, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Merlin pergunakan di dalam kelas nanti? Iya, media pembelajaran yang akan saya gunakan yakni LKPD, PowerPoint, notebook, proyektor, papan tulis, dan karton Manila. Baik, sekarang kalau saya boleh tahu nih, kapan nih Ibu Merlin akan melakukan kegiatan pembelajaran? Hari apa, di kelas apa, dan jam berapa? Ya, kebetulan saya ada jam hari Jumat di kelas 11 IPS jam ke-6-7. Oke, Bu Merlin, jadi Bu Merlin akan melakukan kegiatan pembelajaran pada hari Jumat di kelas 11 IPS dan jam ke-6 dan ke-7. Oke, Bu Merlin, saya akan datang di kelas Ibu Merlin, kemudian saya akan melakukan supervisi akademis di kelas, di mana nantinya saya akan melihat dan mencatat kegiatan-kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas,
kita akan bertemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Ya, Ibu Merlin, sebelum kita mengakhiri percakapan kita di hari ini, apa nih yang Ibu Merlin dapatkan dalam percakapan kita di saat ini? Ya, dari percakapan kita hari ini, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan selama proses pembelajaran, seperti strategi pembelajaran, model, metode, media yang akan saya gunakan nanti. Oke, Ibu Merlin, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 11 IPS pada hari Jumat jam ke-6 dan ke-7. Ya, demikian percakapan praobservasi kita di saat ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Selamat pagi. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Oke, terima kasih atas semangatnya siang hari ini. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menemani kita dalam doa pembukaan. Saya Ibu. Oke, Nona Ana silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita di siang ini, marilah kita berdoa. Namun sebelum itu izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dari pagi hingga siang ini. Kini kami akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Untuk itu Tuhan kami mohon turunkan terang Roh Kudus-Mu atas otak dan pikiran kami agar sebentar apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami bisa mengerti dan memahaminya dan bisa jadi bekal bagi kami di masa depan kami nanti. Untuk itu Tuhan, doa yang singkat dan sederhana ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan peran darah Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Nona Ana. Ya anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau cek dulu nih kehadiran kalian di kelas. Ketua kelas? Oh ya, yang cek kehadiran kalian di kelas hari ini berapa orang ini? Yang hadir 17, Alfa 8 sakit 3. Alfa 8, yang sakit 3. Ya, berarti kalian hari ini yang tidak hadir lumayan banyak ya. Oh ya, oke ya, semoga yang sakit ini cepat sembuh dan yang Alfa ketua kelas kalau koordinasi dengan wali kelas sehingga mengecek 8 orang yang tidak hadir hari ini. Oke, tapi yang kalian yang 17 ada semangat untuk kita belajar siang hari ini? Oke, terima kasih. Ya, dari kehadiran kalian yang seperti begini, Ibu minta karena kita sudah masuk pada siang hari, Ibu Guru ingin melakukan sebuah teknik bernapas dengan kesadaran penuh, di mana teknik ini kalian melepaskan segala kesibukan kalian. Kalian fokus pada teknik yang akan Ibu arahkan kalian. Jadi tangan yang masih pegang pena lalu dilepaskan, lalu yang tangan masih sentuh dengan hal-hal lain kalau dilepaskan, karena ada teknik yang akan Ibu arahkan kalian untuk kalian melegakan perasaan dan pikiran kalian untuk kita fokus pada pembelajaran nanti. Oke, sekarang Ibu minta kalian menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara pelan-pelan. Jadi nanti ada 5 kali. 5 kali kalian menarik nafas, 5 kali kalian mengeluarkan nafas. Jadi tarik secara dalam-dalam, harus dilepaskan juga secara pelan-pelan sehingga bisa
ada kelegaan sehingga kita bisa siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, bisa? Bisa. Oke, yang pertama, tarik nafas yang dalam, dikeluarkan secara pelan-pelan. Oke, yang kedua, tarik lagi nafas, dikeluarkan lagi secara pelan-pelan. Tarik nafas lagi yang ketiga kalinya, dikeluarkan secara pelan-pelan. Oke, satu kali lagi. Dibuang lagi nafasnya. Oke, dan yang terakhir kalinya, tarik nafas lagi. Oke, dilepaskan. Oke, kira-kira dari teknik ini siapa yang bisa menyampaikan perasaannya seperti apa? Oke, mau Esau. Sedangkan saya dari kampus saya merasa tenang dan nyaman siap untuk belajar. Oke, terima kasih Bang Esau. Ada lagi yang lain? Oke, Nona Yuni. Dipangkat. Dan bermimpi saya merasa relax dan siap untuk melakukan pelajaran sosiologi satu. Oke, berarti dari Esau dan Jovanka sudah mewakili kalian semua ya. Jadi kalian sudah merasa rileks, siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya baik, sebelum kita lanjut pada materi kita di siang hari ini, Ibu minta kita menyanyikan sebuah lagu nasional, yakni lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, Nona Olivia pimpin kita. Mari kita menyanyi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini, lagu ini sangat menggambarkan keberagaman kita, di mana keberagaman kita dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat kita dipersatukan dalam satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan keberagaman kita ini perlu dijaga dan dipupuk sehingga tetap terjaga keutuhannya dan menjadi aset bagi kita untuk bisa meneruskan para pejuang yang telah mempersatukan kita dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Oke, baik. Setelah ini Ibu mau ngecek kembali kira-kira kalian masih ingat atau tidak materi kita di minggu lalu. Materi tentang minggu lalu ini kita berbicara tentang apa itu? Integrasi Oke, integrasi sosial. Kalau begitu di antara kalian siapa yang masih ingat pengertian dari integrasi sosial itu sendiri? Oke, Non Oleh. Integrasi sosial merupakan proses unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki kesesuaian fungsi. Oke, jadi ada penyatuan unsur-unsur ya, dan menyatukan fungsi yang ada. Oke, dari pengertian integrasi tadi kita akan masuk pada proses integrasi sosial itu sendiri. Jadi minggu lalu kita berbicara tentang pengertian tentang integrasi sosial. Hari ini kita berbicara tentang proses integrasi sosial. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita tentang proses integrasi sosial, Ibu akan menyampaikan tujuan dari
pembelajaran kita di hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita di siang hari ini yaitu bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi proses integrasi sosial sebagai perwujudan sikap cinta tanah air, nasionalis, dan integrasi dengan baik dan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, sehingga semoga sebentar kita masuk dalam pembelajaran, kalian bisa setelah ini bisa memahami dan mengidentifikasi proses integrasi sosial dengan baik dan benar. Ya baik, saat ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini akan menggambarkan tentang integrasi sosial. Untuk itu Ibu minta kalian perhatikan ke depan sehingga kalian bisa menonton video ini dengan baik, sehingga bisa membawa pemahaman kalian tentang integrasi sosial. Begitu kita lihat ke depan. Zaman sekarang perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang semua perbedaan antar sesama bangsa Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena di zaman sekarang setiap orang pasti memiliki rasa yang selalu benar. Ya, setelah kita menonton video tadi, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok, yang mana kelompok akan dibagi dalam 2 bagian sesuai dengan minat kalian, dan satu kelompok akan berdiskusi dengan menggunakan laptop lalu menonton video, dan satu kelompok lagi akan menggunakan buku dan literatur yang ada untuk mencari hasil diskusinya. Bisa? Oke, sekarang kalian berdiri untuk membentuk kelompok menjadi 2 bagian.
Ya baik, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang kita masuk pada presentasi hasil diskusi. Ya, kelompok mana yang ingin duluan mempresentasikan hasil kerjanya? Kami Bu. Oke, kelompok 1 ya? Ya, oke silakan. Kami persilakan kelompok 1 ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Duduk di bawah ya. Semangat, Bapak Istri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman Evi Peslagi. Proses integrasi sosial. 1. Akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Tujuan dari akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengurangi pertentangan antara orang, perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. 2. Untuk mencegah bertambah buruknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer. 3. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti yang luas. 4. Akomodasi. Diusahakan untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antar kelompok sosial yang sebagai akibat faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan hidup. 2. Kerjasama. Kerjasama adalah perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama di waktu yang sama dan mempunyai cukup pengetahuan serta pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhinya. Adanya kesadaran akan kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam proses kerjasama. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok 2, kami persilakan. Ya, kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Berikan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah adalah kerjasama di sekolah dan kerjasama dalam diskusi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Apabila ada pertanyaan dari kelompok 2 yang lain, silakan. Sudah ada ya? Kalau tidak ada, kami tutup. Kalau pertanyaan, sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, anak-anak, setelah kita melewati proses diskusi dan selanjutnya pada tahap presentasi hasil diskusi, Ibu minta salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan tentang materi kita di hari ini. Siapa bisa? Saya Bu. Oke, Natasha. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya menyimpulkan sedikit tentang proses integrasi sosial. Jadi ada 4 tahap untuk proses integrasi sosial, yaitu yang pertama akomodasi, yang kedua
Ya, baik, terima kasih Natasha. Jadi ada 4 tahapan dalam proses integrasi sosial. Oke, jadi 4 tahapan ini kalian sudah diskusi bersama dan semoga 4 tahapan ini kalian bisa memahaminya dan mendiskusikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk pada tes pengetahuan. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa soal. Jadi Ibu akan membagikan soalnya kepada kalian dan kalian akan mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Bisa? Bisa, Bu. Ya, baik, kalian mulai kerja. Sudah selesai? Oke, masing-masing maju ke depan untuk membawakan hasil tes pengetahuannya. Mulai dari Nona G. Ya, baik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan soal tes pengetahuannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke refleksi. Baik, untuk merefleksikan pembelajaran kita di hari ini, Ibu sudah menyiapkan roda emoji di depan papan, dan Ibu sudah membagikan kalian stikernya. Dan stiker ini kalian langsung menulis nama kalian di situ, dan nanti sebentar setelah kalian menulis nama, kalian tempel di depan sesuai dengan roda emoji perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa. Oke, begitu sekarang kalian menulis nama pada stikernya. Oke, baik, siapa yang sudah selesai langsung maju ke depan dan tempel pada roda emoji yang ada di depan papan. Wow, hari ini Ibu merasa senang karena setelah mempelajari sosiologi di hari ini, kalian merasa senang dan gembira. Begitu, semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa berkat bagi kita, dan setidaknya kalian bisa memahami tentang proses pembelajaran kita di hari ini. Begitu, kita berikan aplaus kepada terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Dan untuk menutupi pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk kita dalam ruang editor. Oke, Nona Sandra, silakan. Teman-teman, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu dari awal pembelajaran hingga berakhirnya. Kiranya pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru, kami dapat mengerti dan memahaminya dan bisa menjadi berkat di masa depan kami. Hal ini hanya
melalui meja yang kami panjatkan kepadamu, dan hanya di dalammu kami berdoa. Amin. Anak, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu Maturbong. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, hari ini kita ada dalam dialog pasca observasi. Ya, kemarin Ibu Maturbong sudah melakukan observasi di kelas berapa Ibu? Kelas 11 ya. Ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran tadi dalam pelaksanaannya? Ya, baik, dalam pelaksanaan tadi sedikit ada perubahan dalam pembelajaran di mana ada antusias siswa cukup meningkat, dan dalam pembelajaran juga tadi saya mencoba untuk melakukan pembelajaran diferensiasi lebih khusus ke konten, di mana di situ saya berintegrasi dengan mengintegrasikan dengan KSE. Ya, Ibu Maturbong di awal di praobservasi kan ada area pengembangan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan observasi. Bagaimana dengan area pengembangan sendiri dalam pelaksanaan observasi tadi? Iya, dalam area pengembangannya itu kan ada dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang mana dalam pembelajaran tadi pengembangannya dalam pengetahuan ini sudah cukup baik, yaitu siswa bisa mengidentifikasi proses integrasi sosial, dan dalam pengembangan keterampilannya ini menurut saya belum cukup baik, yang mana kedepannya itu maunya itu dalam proses keterampilan yang mereka hasilkan ini menggunakan media-media sehingga boleh meningkatkan penggunaan siswa juga dalam penggunaan media sosial yang sekarang lagi mulai berkembang. Ya, Ibu Maturbong, kesempatan ini saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Jadi pada saat observasi ada beberapa catatan yang saya coba buat di sini. Setelah mengamati proses observasi kegiatan pembelajaran di kelas, saya sudah bisa melihat kelasnya bisa terlihat menyenangkan begitu, di mana Ibu Maturbong bisa mengintegrasikan KSE. Di awal-awal Ibu Maturbong bisa membuat anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan mindfulness, ada kegiatan tarik nafas, dan saya lihat itu anak-anak bisa fokus dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian itu saya juga bisa melihat bagaimana anak-anak sudah berani tampil untuk maju. Kemudian ada apresiasi yang Ibu Maturbong juga berikan ketika anak-anak menyampaikan hasil diskusinya, sehingga di situ bisa nampak bagaimana Ibu memperhatikan bagaimana hasil kerja mereka. Kemudian dalam proses pembelajaran berdiferensiasinya juga saya sudah bisa lihat di situ bagaimana Ibu mengelompokkan anak-anak berdasarkan minat mereka. Yang membaca diberikan buku-buku literatur, kemudian yang menonton diberikan video terkait integrasi ya baik itu. Jadi saya rasa itu sudah bisa berjalan dengan baik, dan memang ada catatan sedikit terkait keterampilannya ya seperti yang Ibu Maturbong tadi sampaikan. Ya, berdasarkan observasi tadi, kemudian berdasarkan apa catatan yang sudah saya berikan, apakah ada yang ingin Ibu Maturbong kembangkan lagi untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya, baik, yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran selanjutnya ini bahwa seperti yang tadi dahulu saya sampaikan, bahwa dengan penggunaan media, di mana kalau boleh itu kedepannya itu siswa diarahkan itu dalam mempresentasikan tugas yang mereka kerjakan itu mereka bisa menggunakan PowerPoint atau dengan pembuatan video-video dalam bentuk kelompoknya, sehingga tidak selamanya mereka memaparkan tugas mereka itu di depan dengan kertas manilanya, tapi bagaimana mereka
beride sendiri, berkreatif sendiri, mengembangkan apa yang akan mereka presentasikan. Itu mungkin kedepannya menjadi catatan buat saya sehingga kedepannya bisa seperti begitu. Ya, jadi dalam aspek keterampilannya ya. Iya, iya. Jadi medianya yang akan ditampilkan oleh siswa dalam aspek keterampilan. Kalau diferensiasinya, apakah ada yang ingin dikembangkan aspeknya terkait pengembangan pengetahuan kaitannya dengan diferensiasi mungkin dalam konten atau prosesnya? Iya. Kayaknya juga perlu pengembangan juga, mungkin dalam perjalanan ke depan diusahakan untuk bukan saja konten yang saya pakai, tetapi proses dan produk ini perlu juga saya kembangkan dengan melihat materialnya, sehingga tidak saja konten yang saya selalu pakai dalam pembelajaran, tetapi produk dan proses ini juga berjalan sehingga sesuai dengan materi-materi yang nanti saya sampaikan. Tapi di sini juga tidak bisa saya berdiri sendiri, berjalan sendiri. Di sini saya juga perlu adanya kolaborasi dengan teman-teman sehingga mungkin kedepannya tuh lebih banyak lagi berkolaborasi sehingga bisa menemukan ide-ide bersama dalam bagaimana menjalankan pembelajaran dengan berdiferensi proses, konten dan produk. Ya, jadi kerjasama kolaborasi dengan teman-teman baik yang sesama mata pelajaran atau beda pelajaran. Oke, Bu Maturbong. Oke, Bu Maturbong, kalau kita ambil level dari level 1 sampai level 10, proses pembelajaran tadi Ibu Maturbong punya sudah sampai di level berapa nih? Jujur sebenarnya belum terlalu sempurna, belum terlalu baik, tapi kalau untuk mau ini levelnya menurut saya berada pada level 6 ya. Level ideal menurut Ibu Maturbong dalam pembelajaran yang ingin Ibu Maturbong capai prosesnya tuh di level berapa? Hanya 8-9 ini idealnya. Iya. Jadi belum berapa tingkatan level lagi baru harapan mencapai 8 sampai 9 ya. Untuk mencapai level 8 sampai 9 berkaca dari pelaksanaan pembelajaran di observasi tadi, apa yang akan Ibu Maturbong lakukan? Ya, mungkin kedepannya perlu persiapan yang matang dalam menyiapkan model ajar, dalam menyiapkan RPP atau modul ajar ini perlu waktu yang bukan tergesa-gesa, tapi perlu ada waktu yang panjang yang mana dengan adanya kolaborasi bersama dan memperdalam lagi pemahaman tentang IT sehingga dalam pengembangan pembelajaran ini tidak monoton tetapi berkaca dengan keadaan situasi siswa yang penuh dengan gejolak dunia saat ini, yang mana mereka hanya mementingkan HP daripada pembelajaran, sehingga saya sebagai guru perlu pengembangan itu lagi sehingga proses pembelajaran ke depan ini kita tidak banyak ceramah atau berdiskusi saja, tapi berdiskusi yang mana kita menggunakan media-media yang sudah ada sehingga pembelajaran ini tidak monoton terhadap yang seperti selalu bisa buat, tetapi berkreasi dengan menggunakan media yang ada. Ya, jadi untuk menaikkan level yang tadi di level ideal, jadi harus ada media yang di sini dipersiapkan, kemudian RPP yang lebih matang lagi, kemudian model-model pembelajaran ya, model-model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian untuk yang sekarang kan lebih banyak diupayakan pembelajaran diferensiasi untuk mencapai di level yang Ibu Maturbong tadi inginkan 8-9, kira-kira kedepannya diferensiasinya kemudian diintegrasikan dengan KSE-nya nanti akan seperti apa? Kebetulan kita sudah mulai masuk pada kelas 11 akan memasuki 3M, jadi saya sebagai guru di kelas 11 kayaknya perlu
melakukan asesmen diagnostik, karena asesmen diagnostik ini juga mungkin dibuat oleh kurikulum sekolah seperti ini, tetapi di sini saya juga harus mulai masuk juga ke situ, masuk ke dalam timnya sehingga bisa membuat asesmen diagnostik ini, sehingga saya juga melihat kebutuhan siswa, karena sekarang kelas 11 sudah masuk pada IPM-nya, sehingga proses pembelajarannya ini tidak K13 lagi, tetapi berdiferensiasi seperti IKM, sehingga asesmen awal ini perlu sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan siswa dan karakteristik siswa tersebut, sehingga pembelajaran itu bukan dari guru tetapi dari siswa sendiri. Ya, oke. Jadi kedepannya Ibu Matubang berharap bahwa pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid, kemudian diferensiasinya bisa lebih bervariasi. Seperti itu ya Ibu Matubang ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di proses pembelajaran selanjutnya Ibu Matubang bisa mencapai level-level yang diinginkan. Kemudian pembelajaran bisa berpihak pada murid dan lebih menyenangkan lagi. Oke, terima kasih Ibu Matubang. Selamat siang. Selamat siang.